Oke teman-teman, sesuai dengan janji saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang BMS pada baterai yang saya rakit waktu itu ya. Bagi teman-teman yang belum tahu cara merakit baterai ini, silahkan dicek saja videonya. Sudah saya upload ya waktu itu ya. Dan untuk BMS-nya saya sudah ada. Nah ini dia untuk BMS-nya. Sebenarnya BMS itu banyak sekali jenisnya ya. Ada yang jenis dan bentuknya. Ada yang berbentuk seperti ini. Nah ini yang biasa dipakai di bor cordless ya. Nah seperti ini, bor seperti ini. Nah ini baterainya. Dan untuk rangkaian baterainya sama persis seperti ini ya. Sama persis seperti ini, dan ini cocok sekali. Nah pemasangannya seperti ini. Oke, dan untuk fungsi BMS sendiri itu fungsi utamanya adalah untuk melindungi ya, untuk melindungi atau proteksi dari pengecasan berlebih. Oke, dari pengecasan berlebih. Jadi kalau sudah penuh maka otomatis di-cut ya atau diputus ya. Dan kemudian untuk melindungi dari beban berlebih. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau baterai ini dipakai dikuras habis ya, dikuras habis, itu akan memperpendek masa pakai baterai. Nah, maka dari itu, jadi kalau dipasang BMS itu ini tidak sampai terkuras habis. Jadi ketika sudah waktunya menurut BMS ini sudah waktunya diputus, maka batasnya itu, batas bawahnya itu langsung diputus ya. Jadi langsung mati ke bebannya. Nah setelah kita cek, misalkan kita pakai untuk beban dan kemudian mati. Nah ketika kita cek di baterai ini sebenarnya masih ada tegangan. Nah itu fungsi utamanya supaya tidak terkuras habis. Karena kalau sering terkuras habis ya, kalau sering terkuras habis, kalau 1 kali 2 kali mungkin masih aman ya. Tapi kalau sering terkuras habis, nah ini akan memperpendek masa pakai baterai ya. Mau sebagus apapun baterai ya, jadi memang sifatnya seperti itu. Oke, jadi fungsinya saya jelaskan hanya itu saja, yang paling pentingnya ya, yang paling pokoknya. Dan untuk cara merakitnya di sini kan dijejer 3 ya, supaya lebih paham mungkin saya akan pisah saja biar dijejer gitu ya. Oke, langsung saja kita praktek. Ya bagi teman-teman yang belum tahu cara merakit ini ya silahkan dicek ya untuk videonya. Oke, ini saya buka dulu. Saya jajarin saja. Untuk perakitannya sama. Oke, jadi seperti ini ya. Nah ini dari negatif ya, dari negatif ya langsung disambung. Ini positif, disambung ke negatif, positif, negatif, dan ini positif ya. Jadi alurnya dari sini. Oke, sebelum merakit BMS teman-teman harus tahu dulu alurnya dari mana ya, negatifnya mana dan positif akhirnya mana. Oke, nah ini positif akhirnya. Oke, jadi langsung saja saya gambarkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini saya gambarkan saja. Oke, jadi ini negatif ya, ini negatif, ini positif, ini digabung ya. Oke, jadi ini negatif. Nah ini negatif. Kalau di BMS itu ya ada yang ini langsung kodenya itu 0 ya. Ada juga yang langsung B-min.
Oke. B min ya. Nah, kalau yang sebelah sini, nah dari sini kan alurnya ke sini. Nah, ini nyambung di sini ya. Nah, ini alurnya saya di sini aja ya. Ini alurnya adalah B1. Nah, ini B1 atau 3,7 ya. Ini 0 volt ya. Ini 3,7. Jadi ini sesuai dengan baterai 1 ya. Baterai 1. Jadi hitungannya baterai 1 3,7 volt. Dan kemudian untuk sebelah sini, nah ini kan nyambung sini. Untuk sebelah sini ini adalah B2. Oke, yang sebelah sini ini B2 atau ini 3,7 ditambah 3,7 7,4 ya. 7,4 volt. Nah, jadi ditambah 37 ditambah 3,7 ditambah 3,7 jadi 7,4 volt. Dan untuk yang di sini, nah ini yang di sini. Ini yang di sini adalah B plus. Oke, ini B plus atau berapa ya? 11,1 volt ya. Ya, 11,1 volt. Nah, jadi teman-teman seperti ini patokannya. Seperti ini patokannya ya. Nah, di sini juga tertulis ya. Nah, ini B min, ini B plus. Oke. B plus B1 maaf. Ini B2 dan ini B plus. Dan untuk P min dan P plus ini ke beban ya. Ke beban dan juga untuk masuknya charger ya, seperti ini. Ini jangan sampai kebalik ya, P min dan P plus. Jadi apa sih yang volt ini? Nah, yang volt ini adalah jumlah dari ini ya. Jadi kalau kita dari sini ke sini otomatis ini satu baterai 3,7 volt ya. Ini masih nyambung, ini belum tersambung ke sini. Kalau sudah tersambung ke sini menjadi 7,4 volt dan kemudian kalau tersambung ke sini jadi 11,1. Dan ini untuk keterangan baterainya seperti itu ya. Oke, langsung saja kita praktek ya supaya lebih mudah. Jadi nanti saya akan pasang dulu untuk kabel di sini dan di sini. Oke. Saya jeda dulu untuk pemasangannya supaya tidak kepanjangan durasinya. Oke, ini udah saya kasih kabel ya di setiap pertemuannya. Oke, langsung saja kita pasang di sini untuk kabel-kabelnya. Yang pertama ini B min ya. Jadi yang kabel ini langsung ke B min sini kita pasang. Dan ini bisa ya kita pasangnya di balik seperti ini. Nah, di sini juga sama ya. Ini 0 volt. Ini 3,7. Ya, ini sudah ada tulisannya. Oke, di bagian bawah juga sama ya. Jadi ini tembus ke bawah, sama saja. Kita pasang di bagian bawah saja. Jadi teman-teman sudah mempunyai patokannya. Kalau misalkan nanti di BMS-nya tidak ada keterangan ini voltnya, nah bisa memakai keterangan yang B min ya, B1, B2 dan B plus ya. Jadi ini teman-teman bisa menjadi patokan ya. Oke, langsung saja kita balik. Yang pertama untuk 0 volt kita pasang di sini. Nah, ini kabelnya kita pasang di sini. Nah, kita pasang seperti ini. Ini untuk 0 volt. Kemudian untuk yang bagian atas berurutan ya. Ini bagian atas 3,7 volt atau B1 ya. Nah, ini B1. Ini B1.
Ini 3,7 volt, kita langsung pasang ke sini. Oke, kemudian selanjutnya ini untuk B2 nya. Nah, B2 nya ini 7,4 volt. Nah, kita pasang di sini, kita balik. Nah, untuk memastikan ini B2 ya. Oke, kita pasang di sini. Nah, ini kemudian untuk yang terakhir ini 11,1 volt. 11,1 volt. Nah, ini B+ ya. Kita pasang di sini. Oke, seperti ini pemasangannya sudah selesai. Dan sebenarnya ini kalau teman-teman membuat baterai pack ini harus disesuaikan dulu dengan BMS nya, ditaruh di mana ya, disesuaikan. Dan kabelnya juga jangan terlalu panjang seperti ini. Ini saya sengaja dibuat panjang supaya teman-teman lebih paham ya. Oke, cara merakitnya. Oke, ini sudah selesai, kita singkirin dulu untuk bagian kertasnya. Dan tinggal kita pasang untuk P+ dan P- ya. Oke, saya cari kabel dulu sebentar. Nah, ini dia untuk kabelnya. Jadi teman-teman, untuk warna kabelnya biar lebih mudah, jadi min dikasih warna hitam dan plus dikasih warna merah ya, supaya lebih mudah kalau teman-teman ingat ya, tidak masalah ya seadanya kabel ini ya. Kalau untuk merakit ini yang penting teman-teman paham ya. Untuk ininya terserah mau pakai kabel apa, tapi untuk keluaran sini supaya tidak terbalik, teman-teman bisa menggunakan kabel merah dan hitam seperti pada umumnya ya. Kalau ini saya di sini ada kabelnya ini, jadi untuk negatifnya saya kasih warna biru dan positifnya saya kasih warna coklat. Oke, kita pasang dulu untuk yang negatifnya. Oke, seperti ini. Satu lagi ini untuk positifnya, jangan sampai beradu ya. Oke, sudah jadi untuk pemasangan BMS nya seperti ini. Nah, ini untuk praktek ya. Kalau untuk teman-teman nanti kalau membuat serius membuat ya, dirapihkan saja ya. Untuk kabel-kabelnya jangan terlalu panjang ya, pokoknya terserah teman-teman, yang penting teman-teman jelas ya, sudah paham cara merakit BMS nya. Oke, jadi sudah ketemu. Nah, ini yang P negatif ya dan P+. Oke, seperti ini. Dan kita ukur ya, kita coba kita ukur. Seperti biasa menggunakan multimeter. Nah, multimeter kita ukur apakah baterai ini masih ini ya, masih penuh atau sudah berkurang. Nah, ini 11,81. Oke, pemasangan untuk BMS nya sudah benar. Kita coba balik ya, kita coba balik. Ini untuk negatifnya dan ini positifnya. Nah, di sini ada tulisan negatif ya karena kebalik. Oke, 11,9. Oke, sudah benar. Jadi ini untuk positif dan ini untuk negatif. Nah, untuk pengecasannya ya, teman-teman bisa menggunakan charger 12 volt ya. Charger 12 volt, bisa juga menggunakan adaptor ya, terserah teman-teman ya. Adaptor bisa ya, tergantung ampernya ya. Kalau cuman untuk baterai satu-satu gini itu bisa menggunakan adaptor ya. Oke, cara casnya langsung saja ke sini.
Nah, ini untuk casnya saya menggunakan power supply dan saya set di 14 volt ya. Nah, ini aman ya, kita cas di tegangan 14 volt, ini masih aman. Oke, jangan sampai terbalik untuk pengecasannya. Nah, ini saya tunjukkan ya, saya tunjukkan untuk power supply ini. Nah, di atas 14,2 volt. Oke, jadi langsung saya pasang ini seperti ini. Oke, dan saya akan cas, dan ini langsung saya cas supaya lebih penuh. Oke, jadi kalau hitungannya, kalau penuh itu ini baterai satunya itu 4,1 ya hitungan penuhnya. Jadi saya batasi saja 4 kali 3 itu kan 12 ya. Jadi ini 14 karena saya memakai BMS, jadi dicas di tegangan 14 masih aman ya, masih aman supaya lebih cepat untuk pengecasannya. Nah, kalau tanpa BMS ya teman-teman harus menghitung dulu ya keluarannya. Untuk ini seperti tadi saya bilang 12 volt ya, untuk penuhnya ini 12 volt, maka teman-teman harus pastikan dulu untuk adaptornya 12 volt, jangan sampai lebih, karena kalau lebih nanti bisa saja baterainya menjadi panas, dan kalau full itu berbahaya ya, karena kapasitasnya udah sampai tapi masih dicas dengan tegangan tinggi atau voltase tinggi. Nah, maka bisa menyebabkan ini panas dan bisa juga sampai meledak ya. Seperti itu, jadi harus hati-hati kalau memang mau pakai adaptor ya dipaskan kalau tanpa BMS. Kalau pakai BMS dicas 14 volt masih aman, karena nanti kalau ini sudah penuh maka otomatis akan diputus. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk pengecasannya, dan kita untuk bebannya ya, kita coba untuk bebannya. Nah, seperti biasa saya memakai lampu 12 volt. Nah, oke, kita pasang untuk plusnya di sini ya, dan untuk negatifnya di sini. Oke, kita coba. Nah, ini sudah nyala ya, ini sangat terang sekali. Jadi ini aman ya, kalau mau sampai mati ini bebannya aman ya, karena BMS ini sudah memproteksi. Jadi kalau pakai BMS itu sebenarnya pilihan ya, tergantung teman-teman. Kalau teman-teman bisa nge-manage untuk voltase chargernya dan voltase batas minimum untuk bebannya, tidak masalah tidak pakai BMS. Karena saya juga dulu tidak pernah tidak pakai BMS ya, karena lebih ingin simple, jadi saya memakai BMS ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, sudah cukup jelas ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang baru belajar untuk merakit baterai ini. Jangan lupa dukungan untuk channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke.